kelihatan di kamera kok. Kan sebelumnya udah pernah sih di pick up stepper. Halo semuanya, balik lagi di channel Dian of Tani. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja, sehat selalu, dan thank you udah nonton video ini dan subscribe channel ini ya. Oke, balik lagi, kita mau review motor. Di belakang kita ini ada motor Ninja RR SE, tapi sudah dimodifikasi yang cukup lumayan banyak di sini. Dan sebelah gua ada ownernya. Dengan Mas siapa ini? Dengan Steven berarti. Mas Steven, oke. Boleh Mas. Mungkin Mas boleh ceritain dulu nih, ini motor dulunya kayak gimana, terus apa aja yang udah dimodif sama Mas nih. Oke. Jadi ini tuh awalnya Ninja, yang pasti Ninja lah ya, Ninja RR SE 2011. Gennya saya lupa, tapi gen 3 apa gen 4 gitu saya lupa. Oke, Jadi antara gen 3 gen 4 ya. bodi awalnya tuh warna hijau ya, karena kan dia iya. warnanya Betul. hijau. Terus karena kebetulan saya bosan, akhirnya saya repaint warna hologram. Hologram. Mungkin kalau lihat di sinematik ada kayak warna-warna apa ya? Timbul-timbul gitu ya. Betul, ya. Kalau kena cahaya lebih keren kali ya. Lebih kelihatan lagi. Wah, luar biasa. Gitu. Oke, bilangnya warna hologram masuknya. Oke deh. Nah, itu dari segi tampilan ya. Terus part-part yang nempel di motor ini, di motor ini mulai dari pengereman, terus velg. Ini udah cukup lumayan hedon kayaknya. Iya. Ini ada konsep awal nggak Mas? Mas modif awalnya kayak gimana? Terus kalau di dari bengkel mana gitu? Konsep dulu kali ya. Iya, Kalau konsep sih saya lebih suka itu konsepnya elegan, terus ada racing looknya sedikit. Racing. Ya nggak terlalu lebay-lebay gitulah. Saya sukanya yang kayak gitu. Tuh simple. Iya sih. Ya jadi saya nggak mau terlalu yang heboh-heboh. Orang lihat terus fungsi banget. Karena kan percuma kita modif ini ono tapi nggak tahu fungsinya tuh kayak gimana. Nah itu dia, asal jangan main tempel-tempel ya. Semuanya ada fungsinya. Betul. Iya. Terus kalau bengkelnya di mana? Saya di Semanan, di Koari Biker Spot. Nah itu dia, racikannya Koari nih motor ini ya guys. Semuanya sama dia. Semuanya sama Koari ya. Koari. Termasuk modif kaki-kaki juga ini ya? Kalau kaki-kaki sama ini Mang Risman. Oh. Mang Risman NGRT. Abang Risman NGRT nih ya. Punten Mang. Velgnya dia lumayan ya, dapat satu motor kayaknya. Kalau orang bilang sih Virosi. Virosi, padahal bukan ya. Oke deh. Nah mungkin kita bahas dulu ya sebelum kita bahas kaki-kaki. Mungkin dari atas dulu nih yang sudah nempel bagian kemudi dulu kali ya. Boleh. Mulai dari steering damper sampai pengereman nih pakai apa? Kalau bagian dari kokpit. Iya, dari kokpit nih. Yang pasti kelihatan ya ada micron. Waduh. Ada micronnya. Micron nih. Terus kanan kiri udah ada temperaturnya. Kiri dia voltmeter, kanannya temperatur radiator. Yeah. Terus bagian segitiga itu saya ganti atas bawahnya pakai Taiga. Oke. Atas bawah tuh ya? Jadi segitiga atas, segitiga bawah itu Taiga. Preloadnya itu pakai RCS, merek RCS. Terus sama dia punya steering damper itu Öhlins. Wah, cakep sih. Kokpitnya cakep banget ini. Pikirnya simple aja gitu. Iya. Ini baru simple loh ya. Gimana hedonnya? Ini preloadnya keren banget sih.
Ini preloadnya pakai apa tadi? Mereknya RCS. Oh, RCS ya. Iya. Bagus sih, lumayan sih fungsi ya. banget. Fungsionalitas banget ya. Jadi ini bisa di adjust. Iya. Ya lebih mudah lah ya. Betul. Oke deh. Terus juga ini Micron yang khusus 2 tak, ya kan? Dan dia udah ada customnya dari Abang NGRT ya? Iya, dia udah ada dudukannya gitu. Ya. Bracketnya. Jadi belinya full set itu sama full dudukannya. Set, semua. Langsung pasang PNP di Ninja. Nah, oke deh. Terus tadi handle-nya pakai pengereman. Rem handle kanan itu saya pakai RC19. Kalau kopling kiri itu saya pakai punyanya IR6, motor IR6. Udah cukup ya sebenarnya ya? Iya. Karena saya kan suka tuasnya itu yang nggak panjang-panjang. Oh, oke. Kan biasanya kalau untuk kopling pengennya yang empuk-empuk pakai kayak Ako 1 gitu-gitu ya. Tapi ini justru udah cocok pakai ini. Cocok. Terus dia bisa di-adjust. Di-adjust juga sama ini di bagian sini ya. Oke deh, udah mantep nih. Hand grip, kayaknya hand grip juga udah. Hand grip, ada brandnya juga nih, Puig. Oke deh. Terus kita ke bagian tangki ya, tangki pakai full cap Taiga. Betul. Terus ada belakangnya, buntut belakang single seat. Ini single seat custom sih. Custom, custom. Terus ada spakbor juga udah saya karbon. Ada ornamen ininya juga ya, karbon ya. Iya. Bagian spakbor belakang, depan, sama cover rantai. Cover rantai sama ini cover shock. Oh, cover shock juga. Air scope-nya juga. Air scope-nya juga. Ini yang bikin tampil ganteng ya. Kombinasi silver sama ada karbon-karbonnya tuh, looks-nya tuh kayak mewah gitu loh. Cakep sih ini. Ini ngikutin stripping ZX kali ya, soalnya kan ada KRR bawahnya. Iya. Tapi buntutnya SE. Simple. Cakep sih, cakep banget ini. Kayak yang setuju modifan kayak gini, komen juga dong di bawah. Nah, terus kita beralih ke bagian kayaknya bagian sebelum engine ya, kaki-kakinya. Kenapa Koko pilih velg OZ? Enggak velg yang lain, kan biasanya pemain Ninja banyak nih. Kalau OZ itu pertama yang saya pikirin ini produksi. Karena menurut saya OZ itu masih diproduksi. Iya, betul. Amit-amit ini velg misalkan namanya racing use only ini ya, betul. Kita pakai untuk harian. Bohong lah misalkan dia nggak pecah atau apa gitu. Masih ada nih produksinya. Iya. Kalau yang udah misalkan yang merek-merek lain gitu kan, Marce. Marce lah kita bicara. Kalau udah rusak bisa di repair, cuma buat apa gitu loh? Iya kan? Nggak sesuai kondisi. Betul. Bawaan pabriknya gitu kan? Iya, karena semua velg kan ada hitungan khusus ya. Iya. Jadi nggak sembarangan juga. Kalau misalnya udah ada repair mungkin nggak ini juga ya, nggak balance lagi velgnya. Nah, ini cukup enteng ya velgnya kok ya? Enteng. Berapa kilonya juga saya lupa nih, tapi enteng. Enteng banget. Kita pakai satu tangan. Satu tangan juga bisa. Gitu bisa. Ini kalau motor ini dipakai harian juga? Atau cuman hobi aja? Sunmori sih. Sunmori aja ya? Iya. Aduh, iya sih. Tapi kalau beberapa jalan di tempat kita kan kadang ada yang kurang bagus gitu ya. Itu Koko tetap hajar apa tetap ada perasaan? Ya kalau anak-anak suka ngajak kebut-kebutan ya ayo. Ayo aja. Cuma udah make sure dari awal jalannya kayak gimana. Iya bener juga. Kalau kita nggak tahu tracknya ngeri ya. Iya, kalau pelek kayak gini. Tapi kalau ban kita pikir dari rumah kita udah disiapin angin cukup, aman lah velg ini. Aman ya. Nah, kalau velg ini kan sebenarnya ada tekanan khusus ya. Betul. Untuk angin ya. Standarnya berapa kok ini depan? Saya sih pakainya depan 29, belakang antara 30, 31. 31 ya, udah cukup. Iya, itu udah cukup. Riding sendiri ya? Iya. Dengan bobot berapa kok? Saya 85. 85 ya. Nah, segitu tuh infonya ya. Ntar biar nggak nanya-nanya lagi. Kalau untuk ukuran ban nih kok, takutnya teman-teman belum jelas nih. Untuk ukuran kita belum jelasin. Ukuran belakang pakai 120 per, saya lupa nih pernya. Kayaknya per 70 deh. 70 nih. S22 nih yang belakang nih. Kalau yang depan kalau nggak salah BT39. BT39. Iya, seharusnya BT39. Oke, Hyper Sport ya. Keren sih ini. Kenapa nggak pilih
merek ban lain kan biasanya tuh ada dari misalkan Pirelli, Pirelli ya. gitu ya. Ini kan kebetulan saya masih suka pakai tuh. Oh, Masih demen pakai ini motor. Kalau pakai merek lain kayak contoh lah Pirelli gitu, itu kan komponnya soft kompon ya. soft banget sih emang. Baik lagi ke budget sih. Iya, iya, tapi lebih enak pakai ini ya Iya, daripada saya dari ini ya? awal suka Daily use ya? Iya, demennya merek ini sih. Ah. Demen merek Badleg gitu. Dan juga kita nggak worry kalau pas lagi trek hujan gitu kan ya. Iya, itu juga. benar. Ini kan udah ada ya kembangannya lah gitu kan. Ya nggak terlalu soft juga kan ya kalau ini ya. Tapi ada juga sih yang pakai Yang di buat versi sentul. soft. Buat kesentul nih tipe S22 ini Ada? juga yang pakai. Iya. Ban belakang itu. Iya. Mantap. Untuk shock belakang pakai Öhlins. Öhlins. Udah banyak pakai Öhlins. Kenapa pakai Öhlins? Merek-merek lain itu banyak tuh. Ya itulah kalau saya brand minded ya. Brand minded. Kalau bicara fungsi, Iya sih. bicara fungsi sebenarnya ada merek lain yang lebih oke. betul. Tapi saya lebih ke brand minded. Iya. Gitu. Banyak yang udah pakai dan ngerasain mungkin ya. Oh, karena ada masukan juga. Pakai ini enak loh, pakai ini enak loh. Tapi udah ngerasain sendiri ya. Iya. Nah, ribbonnya lebih enak mungkin ya kalau Oke buat lah, oke. Kalau dibilang enak, jalan. ya cuma ngomong oke aja lah. Oke aja. Oke, gitu. Cukup lah ya. Cukup. Motornya pakai apa nih? Radiator pakai NX 7. NX 7. Wah, jarang loh Ninja pakai NX 7 ya. Dipasang di sini. Iya. Ya Terus pasti harus ada coak, iya, coakan. agak coakan. Ini bisa ya di sini ya Bisa, pasangnya. tinggal bikin bracket Cukup, lagi. tinggal bikin bracket. Disc brake sama NX. kaliper. Oh, NX. Disc brake NX, kaliper pakai NX juga. Paketan berarti ya. Disc brake-nya udah pakai NX, kaliper sama radiator tadi ya. NX Ya, juga. jadi Wah. kayak NX wannabe kali ya. Jangan-jangan selang remnya juga NX nih. enggak. Iya. Biasanya kan velg-velg juga sama, ada juga yang pakai NX Iya, ya. NX. Terus bagian karbu nih kok. Ini karbunya apa nih? Karbu saya pakai PJ34 Sutco. Oke, PJ34 Sutco. Kenapa pakai ini? Atau rekomendasi dari mekanik? Kok dari mekanik sih pasti nganjurinnya yang nyaman-nyaman aja. Iya. 28 kah, atau kalau mau kebut paling 38 atau remeran gitu kan. Ditanya dulu ya tujuannya apa nih? Kalau Tujuan saya lo apa pribadi, misalnya? ngikut anak-anak bengkel aja lah. Lagi demennya 28 ya udah 28. Pakai 28. Iya sih. Ini lumayan gede sih. Karbunya ya. Terus membrannya udah ganti V-Force. Membran ya V-Force. Oke. Nah, untuk urusan mesin nih kok. Yang udah diracik tuh setahu koko apa aja nih? Maksudnya yang saya ingat ya korek pasti. Cuma kalau untuk korekan itu nggak terlalu ekstrim lah. Orang tahu lah korekan Kohari itu nggak sampai ekstrim karena saya udah bilang kok ini bikin senyaman mungkin. Kita nggak harus lakuin bongkar mesin. Terus ini juga gue lebih demenin looks daripada ke mesinnya. Ya udah jadi dia oke, saya bikinin yang apa ya, aman lah kata dia. Aman. Aman buat harian. Bisa Aman di buat track juga. Di track juga bisa nih. Track belum pernah coba. Oh, belum. Tapi sebenarnya ready nggak nih kalau buat misalnya buat nge-track nih? Walaupun Koko sebenarnya punya motor 2 ya, yang satu buat track. Kalau buat nurunin motor ini pede nggak? Pede aja. Cuma ya begitu aja. Masih sih. pede motor yang satunya ya? Masih sayang ya begini ya. Oke. Nah, tadi ketinggalan nih urusan knalpot. Knalpotnya pakai apa? Kalau soalnya sebelah sana nggak kelihatan ya. Chambernya tuh saya pakai DBS Thai. Oh, DBS ori ya? Ori. Wah, mantap. Berarti yang bukan titanium ya? Misalnya bukan. Stainless. Terus untuk silinsernya nih, mantap nih. Silencer ya pakainya Tostek. Luar biasa. Thailand ketemu Jepang gitu. Iya. Itulah. Ada perpaduannya juga nih ya di sini. Thailand, Jepang, apalagi nih shock ya kan, Eropa ya, luar biasa. Kenapa Koko pilih kayak silinsernya harus Tostek gitu? Kenapa nggak merek lokal atau gimana? Paling saya bahas soal perut nih. Kalau perutnya dulu kenapa DBS? Karena sebelumnya ini perut juga udah DBS, tapi modelnya tuh yang standar, jadi step standar gitu loh. DBS yang stepnya standar. Iya. Oh, volumenya ya? Volumenya, dia kalau salah volumenya big volume juga. Cuma model stingernya itu
dia tuh step Cobra. Oh, lebih biasa, ini. agak Agak turun ke bawah. dikit. Ya. Oh iya. Nah, Mode terus standar. pikir-pikir, saya Kurang kan orangnya cakep. ini ya, vision gitu, lihat gitu. Iya, Wah, kayaknya kurang nih. Harusnya udahlah, coba pakai Super Cobra gitu. Waduh. Wih, itu lebih keren. Yang gitu. ini Super Cobra nih. Luar biasa. Iya sih, keren sih. Awalnya bukan ini ya silencernya Bukan. kalau saya lihat di foto. Kalau silencer ada T-set. Oh. Saya kadang pakai T-set, kadang Aero. Tergantung mood ya. Iya. Hari ini pakai apa nih Sunmore ini? Soalnya gengsi juga ya. Ini gengsi anak 2 tak biasanya salah satu dari tampilan pelak ya kan. Terus kokpit. Ya selain mesin ya ini sama silencer. Silencernya pakai apa? Pasti Silencer lihat. pakai Tostek sih. Tostek. Tapi Kenapa? sering ini ya. Hah? Kenapa pakai itu? Nama Tostek demen aja. Demen aja ya? Iya, demen. Dia kan juga karbonnya gimana ya? Kayak karbon hitam ngomongnya saya juga nggak tahu istilahnya tuh kayak gimana. Yang pasti sih demen aja gitu. Yang favorit silencernya apa kok? Kalau Koko? Kan ada 3 tuh tadi. Ada TZ Kalau juga. pertama pasti Tostek sih. Tostek. Kedua T-set, baru Aero. Aero. Body ini kayaknya full repaint kan semuanya ini. Full repaint. Nah, ini Koko ngerjainnya di bengkel mana nih? Kalau bicara repaint itu saya tetap percaya lah bengkelnya Big Auto Garage. Oke. Iya. Siapa tahu teman-teman mau repaint juga. Ini full repaint ya berarti ya? Full. Apa yang nggak tersentuh cat nih kok? Crankcase. Crankcase aja? Iya. Oh, crankcase tuh bawaannya? Masih bawaan. Luar biasa. Berarti ini semuanya disamain catnya ya? Kalau Iya, untuk sesuai rangka? warna ori. Kalau Warna rangka ori ya? warna ori. Ah. Terus armnya juga kayak saya ambilnya kayak warna ZX ya. Iya, ZX, ya silver kayak ya. ZX ya. Ah. Cuma mungkin ini agak lebih terang. Oke. Bener. Nah, ini nih keren banget nih bodinya nih. Alasan Koko warna silver kenapa kok? Dulu itu sebenarnya saya cuma mau konsep yang tadi saya bilang elegan, terus ada racingnya sedikit, terus simple. Nah, si owner yang punya bengkel lihat saya, kok lu kan pakainya mewah-mewah. Asik. Betul barangnya mewah nih. Bil, gue dapat ilham. Gimana kita masukin ada mewahnya di situ. Oh ya, warna apa ya Bil ya? Bil, terus saya bilang, kan nama orangnya Bil ini. Bil, ada nggak sih warna yang begitu kita misalkan keluar, contoh warnanya abu-abu, begitu keluar warnanya beda. Ada aku katanya. Apa tuh? Hologram. Jadilah kayak gini. Iya, ini cukup lumayan mantep sih. Berapa layer ini kayaknya ya? Udah cukup tebel. Kalau layer sih saya kurang paham. Kurang paham ya. Iya. Hanya Koko yang tahu nih. Kalau pernis ini kalau salah Speedcycle sih. Speedcycle. Nah, itu dia. Mantap sih. Daleman dia punya kerkas sudah pasti saya pakai ZX. Pokoknya kalau dalam jeroan, ini saya udah full ZX. Oke. Terus bloknya ini juga pakai 1878. Bloknya 1878. Terus sama soal bearing-bearingnya itu saya udah pakai full high speed. Iya, FAG ya. Luar biasa. Mungkin udah terbayang ya kira-kira habis berapa untuk modifnya ya. Oke deh. Kira-kira kok ini untuk modif jadiin Ninja yang dari standar, modif kayak yang simple elegan dan ada racingnya kayak gini, Koko habis berapa kok? Saya habisin itu kan nggak langsung jebret gitu kan, bertahap. Nominalnya berapa nih? Penasaran nih nominalnya. Motor terlama sih sebenarnya saya pegang. Iya. Gitu. Paling lama. Ini paling lama berarti? Paling lama. Di garasi terus? Iya. Kalau habisnya berapa? Hampir 200 loh. Hampir 200? Iya. Juta tuh ya? 200 juta. Wow. Belum harga unit ya? Beda lagi? Mumpung ada Cece masih di mobil. Oh iya, ada Cici ya di sana ya? Iya. Berarti pas diambil kondisinya masih bahan atau gimana? Bahan bagus sih. Karena saya ambil motornya dulu masih belum gorengan kayak sekarang kan. Masih standar 20 juta. 20 juta? Itu SE itu ya? SE? Tahun berapa itu? Dulu? Ini berarti 4 tahun yang lalu, 2018 ya. 2018, 2019. Masih harganya masih oke lah ya. Sekarang nyari SE agak susah yang bagus. Susah. Dan akhirnya merubah tampilan ya? Iya. Sedikit dan pelan-pelan sih saya pelan-pelan ya? ini, ya. Langsung pol-polan ya? Kira-kira udah mentok atau mau apa lagi yang mau dimodif? Mentok.
Udah mentok. Jual nih kalau ada yang mau. Tuh ya, ada yang minat nggak nih? Ntar coba aja, ntar gue kasih linknya di deskripsi ya, buat lihat spek dari lengkap dari motor ini. Ataupun teman-teman pengen order spare partnya, ada beberapa, nanti gue kasih linknya juga biar kalian gampang, tinggal klik langsung beli gitu. Atau satu unit gini bisa juga. Bisa juga, langsung aja nanti klik 2 tick corner aja di bawah ya. Nah, oke. Terus menurut Koko nih ya, kalau motor gini, ini kan masuknya motor hobi ya? Betul. Pandangan orang tentang Ninja, kalau Ninja itu ada yang mahal, ada yang murah kan? Betul. Menurut Koko gimana? Mahal murah itu relatif sih ya. Relatif ya? Saya. Cuma balik lagi, uang kamu gitu. Iya, Uang saya, sesuaikan uang saya. budget. Iya, sesuaikan budget. Betul. Gitulah. Sesuaikan budget. Lihat dulu budgetnya buat motor, buat modif ya, tentunya ya. Jangan memaksakan sih. Betul. Yang penting dapur aman dulu nih guys. Betul. Baru ke hobi ya. Kalau misalnya males bangun, ya langsung aja gini jadi, ya kan? Iya. Ini cukup lumayan banyak juga ya bangunnya kok. Wah, ini sih full, benar-benar ya? Refresh semua ini. Refresh. Seal-sealnya saya juga udah ganti semua. Oke. Nah, kalau boleh sedikit spill ya untuk bagian engine, urusan engine ya, dapur pacunya sendiri. Berapa kok? Refresh, terus modif-modif gitu. Engine itu hampir 15 sampai 20 nih. Sampai range Iya. 15-20, Iya. 20-an Iya. ya. Itu fresh ya. Fresh. Jet X. Nah, FAG lagi. Mantap. Itu dia. Dari engine udah ketahuan ya harganya segitu ya. Apalagi yang part-part kayak gini nih. Ya kan, yang kayak velg, terutama yang paling mahal ini ya. Betul. Velg berarti ya. paling mahal. Terus jasa-jasa pengecatan, lain-lain. Semuanya ada budgetnya tentunya. Nah, kalau untuk repaint ini habis berapa nih? Repaint saya sama bahan itu 10-an sih. 10-an ya. Iya. Tapi full ya semua ya. Full. Full sama rangkanya tadi. Yang nggak kesentuh cuman crankcase. Crankcase. Jadi ini tampilannya seger banget, siap pakai intinya. Sama bagian atas ini untuk speedo terus cockpit. Ini semuanya standarnya ada ya? Atau masih disimpan? Ada. Oke. Jadi gini guys, kalian beli motor ini dapat standarnya juga. Nggak usah khawatir. Kalau mau balikin ke standar juga bisa ya kan? Bisa. Dapetin part-part modifannya udah lumayan branded juga gitu kan. Kayak shocknya ini kan, shock Ohlins yang khusus Ninja ya. Iya, khusus Ninja. Ini masih ada servis garansinya? Ini kayaknya udah off loh. Udah off. Oh, berarti udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi ini Ohlin Indonesia kan? Iya. Mantap. Jos. Nah, tadi ada yang kelewat nih. Apa? Untuk gearnya ya. Oke. Gearnya ukuran berapa nih kok? Gear 15 40. Oh, 15 depan, 40 belakang. Iya. Udah setelannya udah cukup ya? Udah cukup sih. Ya lumayan lah kalau buat lari ini ya. Pengapian CDI gitu masih standar nih. Kemarin itu saya mau pasangin 1454. 1454. Wow. Full 1454 mulai dari dia punya spoolnya. CDI-nya, magnetnya. Saya ada semua. Ada semua. Cuma mager. Berubah pikiran ya. Jadi nanti kalau ini motor kejual semua saya kasih kok. Termasuk tadi. Sama itu pengapian 1454. Dikasih bonusnya lagi. Waduh, pusing kan? Saya juga. Makanya kan kemarin ada notnya kan. Ada notnya. Semua bonus saya kasih. Termasuk include tadi ya. Iya. Waduh, luar biasa. Jos ya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi sini kalau dengan modifan kayak gini ya. Buat teman-teman yang pengen juga kayak gini, ya kalau bisa sesuaikan dengan budget tadi ya. Betul. Dan kalau bisa ada tipsnya mungkin ya, Mas. Kalau buat modif kayak gini jangan sekaligus ya. Satu-satu mungkin ya. Mungkin ada yang langsung. Kalau saya lebih demennya bertahap sih, pelan-pelan karena saya nikmatin. Betul. Pakai ini nih, kayaknya kurang. Cari yang lebih lebih oke lah buat kita gitu. Silencer ganti sampai 4 kali. 4 kali. Pertama apa? Pertama itu RC3. RC3. Iya, RC3. Oh, sorry, DBS. Oke. Full set berarti itu ya, awal ya. DBS. Cuman kenapa nggak suka? Maksudnya kenapa berubah gitu pikirannya? Beda tongkrongan udah. Tongkrongan ini kok jadi beda lagi gitu. Iya. Habis itu kedua pakai apa? Arrow.
Aero. Baru ke Tostek. Oh, Tostek. Langsung ke Tostek, terus TZ. Oke, TZ itu yang terakhir tuh ya. Luar biasa. Not for sale sih itu. Disimpan ya. Itu nggak jadi bonus. Iya. Motornya nggak ada, knalpotnya aja dulu iya, ya. Iya, nggak apa-apa. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Legendary sih itu knalpotnya. Oke deh. Terus ada tips apa lagi nih yang bisa di-share mungkin teman-teman yang tentang dunia perninjaan atau permodifikasian gitu? Kalau dari saya sih cukup ya. Cukup ya. Nggak ada lagi. Yang penting bertahap tadi ya. Iya, bertahap aja lah modif kalau itu. mau bangun. Kalau misalnya langsung jebret gitu kita beliin, ternyata pas diracik, oh mas ini nggak sesuai. Betul. Kan kita ngeluarin budget lagi, kita jangan jual lagi ikutin gitu. orang sih, ya kan. Belum tentu modif kamu sama modif saya itu sama. Sama, iya. Selera kamu sama selera saya sama, gitu. Iya sih. Yang penting intinya ya itu dia, sesuaikan tongkrongan juga tadi kan. Bener. Di bagian body dulu, ada yang kaki-kaki dulu, misalnya ada yang engine dulu. Kalau Koko dari mana dulu kok? Kalau saya lebih ke engine ya. Engine dulu nih. Engine kita beresin dulu, body biarin dulu berantakan. Yang penting engine harus fresh. Kalau saya. Engine dulu nomor 1 tuh ya, inget ya. Engine udah nggak ada trouble, baru nih kita naik ke bagian kaki-kaki. Kaki-kaki. Iya. Oke, kaki-kaki ini spesialisnya beda lagi ntar ya. Iya, kaki-kaki kita cek sealnya, cek oli shocknya, dia punya asnya. Betul. Dia punya armnya, rangkanya ada bengkok apa enggak, karena kan semua pasti ada hubungannya gitu. Ada hubungannya, kan biar enak juga dipakainya gitu. Terus apa lagi nih setelah kaki-kaki? Tampilan ya? Iya, barulah kita mulai nentuin konsep sih kalau saya. Iya. Nentuin konsep. Konsepnya apa dulu nih? Iya. Atau konsep Thai look misalnya. Racing gitu kan? Gitu ya. Iya. Jari-jari misalnya. Ya kan tuh selera mereka. Iya, selera. Itu tergantung selera masing-masing sebenarnya gitu. Baru final di bagian ya aksesoris mungkin ya. Iya. Berarti awal-awal tetap bagian mesin dulu intinya ya. Di bagian mesin dulu, diokein dulu, maksudnya sesuai dengan settingan mekanik. Betul. Mekanik maunya apa gitu kan misalnya. Yang cocok apa nih gitu kan, biasa konsultasi dulu ya. Betul. Baru kita beli partnya. Iya. Jangan sampai beli partnya dulu, kebalik berarti ya ntar ya. Oke deh, siap. Oke, untuk terakhir kali mungkin nanti bisa dicek suara mesinnya nih. Penasaran nih sama suara mesinnya nih. Kita cek sound motornya. Oke. Let's go. Ini settingannya kering apa basah nih? Ini masih agak basah. Masih agak basah. Waduh. Mantap ya. Mantap ya. Konsep racingnya ada. Tampilan boleh juga. Mantap. Nggak langsung berarti ya? Enggak. Ya makanya saya tahan dulu ini. Iya. Kalau di lampu merah pegel nggak? Lumayan. Oke, siap. Terakhir kali ya, pertanyaan terakhir nih. Yang bikin motor ini mahal itu apa nih? Histori sih. Histori ya? Iya. Karena mainan saya kan ada sama beberapa. Cuma ini sih yang paling lama. Paling lama. Jadi agak sayang juga ya sebenarnya. Ya mudah-mudahan owner berikutnya bisa lebih sayang sih. Iya. Lebih sayang lagi. Betul. Oke, udah jawab ya. Kenapa bisa yang mana bagian yang mahal, itu dia historinya. Oke, thank you udah nonton video ini. Mungkin teman-teman ada komen lain tentang motornya, silakan komen di bawah. Thank you buat thank you juga. Ya. Oke, see you next video. I hope you like it. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.